untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi batas akhirnya 31 Maret 2022, sedangkan untuk SPT tahunan badan batas akhirnya 30 April 2022. Halo kawan pajak, semangat pagi, semangat hari ini. Senang sekali saya Alia Dia bisa menemani kawan pajak semua dalam podcast KPP Pratama Tegal yang bertajuk Pongset atau podcast tentang obrolan seputar perpajakan. Dalam episode Pongset kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pelaporan SPT tahunan dan aplikasi terbaru nih dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu aplikasi M-Pajak. Dan tentunya di sini saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa dan sangat kompeten di bidangnya. Langsung kita sapa saja yuk. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Urip Prasetya Sukartono selaku Kepala Kantor Pajak Brebes. Selamat pagi Pak Urip. Selamat pagi, halo kawan pajak, halo. Ya, dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Eko Setio Pramono selaku pegawai dari Kantor Pajak Brebes. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Alia. Halo kawan pajak semua. Ya baik, langsung kita mulai saja ya Pak. Saya lihat akhir-akhir ini kantor pajak sedang sibuk ya Pak. Betul Mbak, jadi untuk seluruh kantor pelayanan pajak ataupun KP2KP Indonesia untuk saat ini sedang melaksanakan pegawaian besar, tidak terkecuali KPP Pratama Tegal ataupun KP2KP Brebes. Jadi saat ini kami sedang pegawaian besar dalam rangka penerimaan pelaporan SPT tahunan, baik SPT tahunan untuk orang pribadi maupun SPT tahunan badan. Kalau untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan ini kapan ya Pak? Untuk tahun pajak 2021 itu untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi batas akhirnya 31 Maret 2022, sedangkan untuk SPT tahunan badan batas akhirnya 30 April 2022. Oh iya. Terus kalau misal kawan pajak nih ada yang lupa gitu misal melaporkan SPT tahunannya, itu apakah ada sanksi yang akan dikenakan Pak? Itu Mbak ya, jadi kalau ada terlambat lapor atau tidak lapor berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, itu untuk SPT orang pribadi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100.000. Sedangkan untuk SPT tahunan badan itu dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 juta. Lumayan juga ya Pak. Lumayan juga, iya betul. Makanya harus wajib pajak harus jangan sampai terlambat lapor. Ya lapor tapi jangan sampai terlambat gitu. Iya betul. Jangan sampai telat ya kawan pajak. Nah, terus bagaimana sih Pak cara penyampaian SPT tahunan ini? Jadi untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal dapat menyampaikan SPT secara langsung atau melalui jasa pengiriman tercatat. Nanti dialamatkan di KPP Pratama Tegal. Lokasinya di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 5 Tegal. Nah, untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes bisa juga langsung ke KP2KP Bumiayu yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 8 Brebes. Selain penyampaian secara langsung ataupun jasa pengiriman, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT secara online, baik melalui e-form atau e-filing. Bedanya kalau e-filing itu secara online ya, jadi di website DJP online dia itu harus real time. Sedangkan e-form tetap ke DJP online, nanti unduh form PDF-nya, nanti isi bisa tanpa koneksi internet. Berarti
banyak ya cara penyampaiannya, bisa langsung, bisa lewat internet juga gitu. Nah, terus ini yang harus disiapkan untuk pelaporan SPT tahunan tersebut apa, Pak? Jadi selain untuk penyampaian secara langsung, jasa pengiriman, terus online, KPP Pratama Tegal dan KP2KP Bumiayu juga melaksanakan layanan di luar kantor. Ada beberapa lokasi. Nanti selama bulan Maret ini, di hari Selasa dan Kamis, di antaranya di kantor Kecamatan Slawi, terus GPP Bumiayu, kantor Kecamatan Losari, kantor Kecamatan Ketanggungan, sama kantor Kecamatan Salem. Jadi wajib pajak di wilayah Kabupaten Brebes yang di sebelah selatan, wajib pajak Kabupaten Brebes yang di sebelah selatan dapat menyampaikan SPT tanpa harus ke KP2KP Bumiayu yang jauh. Wah, kantor pajak Brebes ini sangat mengakomodasi wajib pajaknya ya, Mas. Terus apa aja, Mas, yang harus disiapkan dalam pelaporan SPT tahunan ini? Jadi ada beberapa. Yang pertama, untuk wajib pajak badan nanti disiapkan laporan keuangannya berupa neraca, laporan laba rugi, sama daftar penyusutan, serta menyiapkan bukti pembayaran pajaknya selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi yang jenis non karyawan atau usahawan nanti menyampaikan rekapitulasi pencatatan omsetnya selama 1 tahun serta bukti pembayaran pajaknya selama 1 tahun. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang karyawan nanti dibagi 2. Nah, nanti harus menyiapkan bukti potong 1721A1 untuk pegawai swasta sama 1721A2 untuk PNS, TNI, dan Polri. Hal ini sesuai dengan Perdirjen nomor 14 tahun 2013. Terus tadi terkait bukti potong, misal untuk karyawan sama PNS itu dapatnya dari mana? Untuk bukti potong sendiri nanti wajib pajak memperolehnya dari bendahara atau staf keuangannya masing-masing. Jadi untuk bendahara nanti ada 3 kewajiban ya. Yang pertama, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kedua, menyetor pajaknya ke bank persepsi atau kantor pos. Kemudian melaporkan pajaknya. Berarti setiap bendahara, setiap perusahaan, instansi pemerintah itu wajib membuat bukti potong itu ya, Mas? Iya, betul. Jadi untuk pajak penghasilan pasal 21 itu sendiri adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama serta bentuk apapun ya, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, jadi menjadi kewajiban bagi setiap bendahara atau staf keuangan di kantornya masing-masing untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 ini untuk karyawannya. Karena setelah ada bukti potong pasal 21 ini, karyawan atau pegawainya dapat melaporkan SPT tahunannya. Tanpa bukti potong ini, jadinya karyawan atau pegawainya kan tidak tahu nih besaran penghasilan selama 1 tahun serta berapa nih yang telah dipotong pajaknya. Seperti itu. Lalu kalau kasusnya ada karyawan yang berhenti kerja di pertengahan tahun, misalnya Oktober, itu bagaimana? Untuk karyawan tetap yang berhenti bekerja atau pensiun sebelum bulan Desember, maka untuk pemberi kerja wajib menerbitkan bukti potong dan menyampaikan bukti potong tersebut paling lama 1 bulan setelah karyawan tersebut berhenti bekerja. Seperti itu, Mbak. Oh iya, baik. Ternyata penting sekali ya, Pak, bukti potong ini. Bukti potong ini kan sangat penting ya bagi pegawai atau karyawan sebagai acuan ketika dia akan mengisi SPT tahunan. Nah, di SPT tahunan sendiri itu kan ada beberapa item yang harus diisi, diantaranya penghasilan bruto, terus pengurangannya, penghasilan netonya, terus PPh terutangnya berapa gitu. Nah,
Jadi nanti ketika wajib pajak atau karyawan atau pegawainya belum memperoleh bukti potong, nanti diharapkan menghubungi bendahara atau staf keuangannya. Iya, sebagai acuannya. Jadi berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 tahun 2016 diatur mengenai bahwa bendahara atau staf keuangan yang mengelola gaji atau penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap atau penerima pensiun nanti menerbitkan bukti potong PPh pasal 21 paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Jadi untuk tahun pajak 2021 nanti diterbitkan bukti potongnya paling lambat 31 Januari 2022. Pemberi kerja juga wajib memberikan bukti potong itu kepada karyawan, pegawai atau pensiunannya sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi berakhir atau sebelum 31 Maret 2022. Sehingga wajib pajak dapat menyampaikan SPT dan tidak dapat dikenai sanksi pasal 7 Undang-Undang KUP tadi ya, karena terlambat menyampaikan SPT. Iya, baik. Jadi memang bukti potong itu sangat penting ya kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak yang karyawan jangan sampai lupa meminta bukti potong di bendahara kawan pajak sekalian. Nah, selanjutnya saya mau tanya-tanya terkait aplikasi M-Pajak nih. Iya. Nah, aplikasi M-Pajak itu apa sih Mas? Apakah bisa dijelaskan? Jadi aplikasi M-Pajak itu kan salah satu aplikasi terbaru dari DJP yang memberikan layanan lebih personal, cepat dan mudah kepada wajib pajak. Untuk aplikasinya sendiri dapat diunduh di Google Play Store untuk di Android ya, dan di App Store untuk iOS. Lalu cara menggunakan aplikasi ini bagaimana? Untuk menggunakan layanan ini, nanti wajib pajak harus login menggunakan akun DJP online-nya. Jika yang bersangkutan belum mempunyai, dapat melakukan aktivasi event terlebih dahulu di KPP Pratama Tegal atau di KP2KP Bumiayu. Ya, nanti registrasi akunnya dulu. Ya, jadi setelah berhasil memperoleh DJP online, bisa langsung login. Nanti dapat kode verifikasi di emailnya wajib pajak. Setelah itu bisa. Lalu untuk aplikasi M-Pajak ini fitur-fitur apa sih yang tersedia untuk kawan pajak yang bisa dimanfaatkan di aplikasi ini? Ada beberapa yang bisa dimanfaatkan ya. Yang pertama, dapat mengetahui profil wajib pajak yang bersangkutan. Terus bisa juga mengecek NPWP elektroniknya. Yang kedua, bisa juga untuk membuat kode billing. Nah, selama ini kan banyak tuh wajib pajak yang kadang ke kantor minta kode billing atau SMS atau WA ke kantor juga bisa. Nah, di aplikasi ini juga kita bisa nyetak kode billingnya sendiri di aplikasinya. Terus yang ketiga, kita juga bisa tahu nih lokasi kantor pajak terdekat di sekitar kita. Jadi nggak perlu nyasar lah atau pakai Google Maps mungkin. Terus yang keempat, wajib pajak juga bisa update terkait peraturan perpajakan terkini atau search terkait peraturan perpajakan yang diperlukan baik KUP, PPh, PPN, dan lainnya. Selain itu juga ada fitur tenggat pajak. Nah, di fitur ini dapat mengingatkan wajib pajak terkait batas pembayaran atau batas pelaporan pajaknya. Wah, lengkap sekali ya fiturnya. Lalu saya sempat mengecek di Play Store, ada kelihatannya ada update-update terbaru dari aplikasi ini. Apa bisa dijelaskan juga, Mas? Iya, ada 4 updatean terbaru terkait aplikasi M-Pajak ini ya. Yang pertama ada fitur pencatatan omset untuk wajib pajak UMKM. Yang kedua, ada fitur konfirmasi status wajib pajak. Jadi bisa mengecek apakah NPWP-nya sudah tervalidasi dan melaporkan SPT tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir. Selanjutnya dapat juga melakukan pembuatan surat keterangan PP 23 tahun 2018 dan pembuatan surat keterangan fiskal.
Wah, sangat bermanfaat dan inovatif ya aplikasi M-Pajak ini. Saya jadi pengen download juga. Kawan pajak jangan lupa ya ikut download juga aplikasi M-Pajak ini, bisa di Play Store atau di iOS. Nah, tidak terasa nih podcast kita sudah mencapai akhir, dan karena itu saya persilakan kepada Bapak Urip untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kawan pajak, pada tahun 2022 kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID. Namun demikian, roda perekonomian dan roda pemerintahan harus tetap berjalan. Inilah merupakan suatu tantangan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat seluruhnya untuk bisa bertahan di masa yang sulit ini. Namun walaupun kita dalam kondisi pandemi, kewajiban perpajakan harus tetap kita laksanakan. Terlebih penerimaan pajak adalah suatu sumber untuk pembiayaan negara. Dalam hal ini DJP, Direktorat Jenderal Pajak, selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya DJP memberi kemudahan dalam hal pelaporan maupun insentif sehingga wajib pajak bisa dengan aman dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian kepada bendahara pemberi kerja, baik yang dari pemerintahan maupun swasta, saat inilah Anda harus segera menerbitkan bukti potong PPh 21 dalam bentuk 1721A2 atau 1721A1 yang harus disampaikan kepada karyawan saudara. Dan bagi saudara yang berstatus sebagai karyawan, segeralah minta bukti potong tersebut apabila Anda belum menerima bukti potong tersebut, karena dengan bukti potong tersebut merupakan dasar Anda untuk laporan SPT tahunan. Terakhir, mari laporkan SPT tahunan saudara pada hari ini juga. Bila hari ini bisa, kenapa harus menunda nanti, besok atau lusa? Pajak kuat, negara maju. Pajak kita untuk kita. Nah, kawan pajak, demikian Pongset kita episode kali ini. Terima kasih banyak atas atensi kawan pajak yang luar biasa. Saya Alia Dia, mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.